Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, mengapa leluhur kita dulu banyak yang waskita? Dan juga bagaimana cara kita agar bisa waskita seperti leluhur kita? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih atas dukungannya kepada channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan komennya. Karena dukungan panjenengan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Nah, kita akan membahas tentang kawaskita, di mana leluhur kita dulu banyak yang waskita sehingga menjadi peramal yang handal dan juga menjadi tempat untuk pertanyaan bagi masyarakat awam. Kawaskitan ini tidak bisa diraih oleh semua orang, walaupun semua orang sebetulnya punya peluang untuk waskita, tapi jarang ada yang mencapai kawaskitan. Karena kawaskitan ini ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah suka mengamati. Jadi leluhur kita dulu suka mengamati apa saja, walaupun itu di lingkungan, kegiatan orang di lingkungannya, kegiatan alam, keadaan alam semesta. Misalnya kondisi gunung yang akan meletus, misalnya kondisi awan yang akan menjadi hujan. Hujan itu disertai angin atau tidak. Bentuknya, bagaimana gerakannya, itu diamati secara detail sehingga nanti bisa dianalisa. Nah, itu tahap pertama, yaitu mengamati. Kemudian tahap kedua yaitu menganalisa. Nah, setelah diamati, kemudian dianalisa. Setelah dianalisa, maka akan tahu kalau awan gelap seperti ini dan gerakannya seperti ini, maka akan terjadi hujan angin, maka terjadi hujan lebat, maka terjadi hujan ringan. Itu adalah hasil analisa yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya masalah gunung berapi, misalnya tanah sudah mulai terasa panas, hawa sudah mulai terasa gatal dan menyengat panasnya. Kemudian binatang-binatang turun. Kalau binatang turun itu ada di atas, artinya justru gerakan magma masih berada di tengah. Tapi nanti kalau sudah binatang-binatang yang di bawah ini mulai turun, itu artinya gunung itu sudah mau meletus. Kemudian akan dibaca juga arah letusannya kemana. Kalau yang dulu ke sini, pasti nanti ke sini. Nah, ini semua dianalisa. Dari hasil analisa ini terbentuklah sebuah buku, atau kalau orang Jawa bilang yang ketiga adalah eling. Eling itu ingat, jadi akan selalu diingat. Nah, ingatan ini dibentuk menjadi buku dalam diri sendiri, dalam ingatan sendiri itu dibentuk menjadi buku. Ada yang tercurah keluar menjadi primbon, yaitu perhitungan. Itu juga karena hasil mengamati. Misalnya hari yang lahir Senin itu sifatnya seperti ini, seperti ini. Walaupun tidak semua betul, tapi 80-90% akurat.
Kemudian misalnya hari yang lahir Pahing itu seperti ini, nanti digabungkan hari Senin Pahing itu rata-rata orangnya seperti ini, dari rezeki seperti ini, dari jodoh seperti ini. Ya, itulah primbon. Primbon itu hasil dari mengamati dan menganalisa, kemudian diingat lalu dibukukan. Cuma leluhur kita dulu jarang membukukan ke dalam tulisan, tapi yang ada di memori otak, sehingga daya ingatnya lebih tinggi. Nah, dengan mengingat itu, maka semua kejadian yang akan terjadi itu bisa diketahui. Sebetulnya bukan karena ngerti sadurunge winarah, tapi karena sudah punya filenya untuk ingatan-ingatan tersebut, maka leluhur kita tinggal membuka. Oh, kejadiannya seperti ini, gunung ini akan meletus nanti kira-kira jaraknya sekian jam dari sekarang, ayo kita evakuasi lewatnya sini karena laharnya mau ke sini. Nah, itu kegunaan dari ingatan tadi. Nah, itulah yang sering disebut ilmu titen Jawa. Maka ilmu titen Jawa ini berdasarkan kenyataan kondisi pola alam yang dianalisa. Jadi bukan berdasarkan halusinasi atau imajinasi saja. Hasil pola alam yang dianalisa. Dari situlah disebut ilmu Jawa itu ilmu nyata atau kasunyatan. Nah, itulah ilmu titen. Maka orang Jawa selalu eling. Setelah eling, yang keempat adalah sadar. Ketika sadar bahwa ini akan terjadi bencana, maka segera diingatkanlah kiri kanannya, tetangganya, atau sanak saudaranya, teman-temannya, agar bisa selamat dari bencana. Nah, inilah yang dinamakan kawaskitan. Jadi kawaskitan itu hampir mirip dengan ngerti sadurunge winarah, tapi ngerti sadurunge winarah ini karena berdasarkan pengamatan. Dan orang yang waskita ini semakin cenderung ingin mengamati alam, semakin ingin melebur dengan alam, karena alam itu membentuk pola-pola tertentu dan pola itu akan berulang. Walaupun mungkin kondisi dan kejadiannya berbeda, tapi setidaknya pola ini akan terus berulang. Coba saja panjenengan amati pola kesialan, pola keberuntungan dari hidup panjenengan sejak kecil. Sejak sampean bisa mengingat apa yang bisa diingat sejak kecil umur berapa sampai sekarang, itu akan terbentuk pola. Misalnya setiap 4 tahun sekali saya mengalami kesialan berapa kali, saya mengalami keberuntungan berapa kali. Nah, itu sebetulnya kalau disimpan, diingat, disimpan rapi ke dalam otak, maka menjadi buku perjalanan panjenengan sendiri. Artinya panjenengan bisa mengenal diri sendiri dan bisa mengantisipasi ketika jatahnya hari ini atau tahun ini saya jatuh. Saya harus antisipasi bagaimana. Nah, disitulah kegunaan belajar kawaskitan. Memang tidak semuanya bisa karena harus melampaui 4 tahap. Mengamati, menganalisa, eling, dan sadar. Ini mutlak diperlukan agar mencapai kawaskitan. Dan sekarang ini kita cenderung sudah dirubah pola pikirnya, bukan menjadi pengamat lagi, tapi penikmat. Tanpa bisa mengamati, tanpa bisa menganalisa. Karena kita sudah dimanjakan dengan kondisi saat ini dibuat mudah, sehingga kita malas untuk menganalisa sesuatu. Jadi sedulurku semua, sebetulnya kawaskitan itu tidak sulit, cuma tergantung kita mau atau tidak, punya niat atau tidak, dan konsisten. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya, Tubagus Purnama, mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.